Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kembali lagi bersama saya Heri Setiawan. Dan di video kali ini saya akan bahas untuk tes formatif di modul 4 ya, untuk masih dengan fisika dasar PV 4101. Langsung aja kita mulai dari untuk tes formatif satunya di modul 4. Bentuk energi yang dikenal terlebih dahulu dalam peradaban manusia adalah bentuk energi. Nah, ini adalah panas ya. Kayak misalnya lebih ke apa namanya, penggunaan batu bara segala macam. Kecuali kalau untuk kayak listrik kan, apa namanya, dalam peradaban manusia kan listrik itu sama kimia sama penggunaan cahaya sendiri itu sudah baru ada kalau misalnya ada revolusi segala macam kan. Tapi kalau misalnya untuk peradabannya sendiri, kayak misalnya apa namanya, pada zaman purba itu kan pasti nggak mungkin dong nggak ada api kan segala macam. Nah, itu dimulai dari situ ya, terkait dengan panas. Oke, kemudian nomor 2, batu bara merupakan hasil perubahan energi karena batu bara berasal dari, nah, sisa kehidupan. Apa namanya, fosil-fosil ya. Itu adalah apa namanya, yang mengendap terus bla 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 bla, jadinya lah batu bara dan minyak bumi dan segala macamnya. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya, ke nomor berikutnya. Nah, ini ternyata pas dilihat di soal apa namanya, pakai soal untuk tes formatif satu, ternyata full teori semua ya. Oke, nomor 3, kandungan air di pegunungan dapat memiliki energi potensial yang besar jika dibantu oleh energi dari. Nah, ini kan ada hubungannya energi potensial, ada hubungannya sama ketinggian ya. EP sama dengan M kali G kali H. Ah, Semakin besar antara kalau nggak masanya yang diperbesar atau ketinggiannya makin tinggi. Nah, kira-kira mana nih yang menyebabkan hmm, lama-lama makin besar? Ini kayak agak aneh nggak sih? Wait. Kalau magma energi matahari yang besar jika dibantu oleh energi dari. Oke, make sense. Masih mungkin ya. Kita tahu bahwa kan namanya ketika di air ya maupun di pegunungan segala macam kan, masih ingat ya terkait dengan siklus air. Uap-uap air atau kandungan molekul air itu akan bisa di udara ketika ada penguapan. Nah, penguapannya ini disebabkan oleh adanya energi matahari, ya. Ini ada kaitannya dengan siklus air, siklus air yang dimana air yang dari mana itu diuapkan oleh eh, cahaya apa namanya, panas matahari, kemudian mengalami kondensasi di udara, mengembun, terbentuklah awan, kemudian barulah bergerak sampai ke tempat tertentu dan akan turun, apa namanya, akan turun dalam bentuk hujan ya, dalam bentuk air hujan. Oke, gravitasi bumi berperan pada terbentuknya beberapa sumber energi tersebut, kecuali, oke, aliran air pasti, karena aliran air ini kan pasti start dari atas sampai ke bawah, nggak mungkin sebaliknya karena ada gravitasi bumi. Terus angin ini masih rancu. Pasang surut ini betul ya. Terkait dengan gaya gravitasi bumi kan ada terkait dengan pasang surut itu. Pasang surut itu kan karena ada namanya gaya tarik gravitasi ya antara bumi mungkin dengan bulan ya. Makanya pasang surut ketika gerhana matahari atau gerhana bulan itu berbeda dengan pasang surut pada biasanya. Energi potensial ini mah gak usah diragukan lagi karena ini udah pasti EP sama dengan MGH. Berarti yang terkecuali adalah yang B. Nah, kenapa? Ya jelas angin nggak ada hubungannya sama gravitasi, karena angin itu kan geraknya nggak dari atas ke bawah, melainkan terjadi karena adanya perbedaan tekanan biasanya. Perbedaan tekanan, perbedaan tekanan. Kayak misalnya nih, angin mengalir dari ini ke sini karena adanya perbedaan begini. Nah, masih ingat terkait dengan angin apa namanya, angin laut dan angin darat. Nah, itu kan ada hubungannya tuh.
Tapi nggak ada hubungan sama gravitasi bumi kan. Oke, nomor 5, pelestarian sumber daya alam dapat didukung dengan cara penggunaan batu bara diperbanyak salah, penggunaan bahan bakar seluas mungkin nggak juga, bahan bakar minyak diganti dengan kayu nggak juga. Nah, ini udah pasti jawabannya yang D ya. Penggunaan energi matahari atau penggunaan energi alternatif lebih digalakkan supaya sumber daya alam atau energi yang tidak dapat diperbaharui itu tidak cepat habis. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Untuk soal nomor 6, 7, 8, mungkin kalau 9 sama 10-nya bisa saya masukin. Coba saya cek dulu ya. Oke, ternyata bisa langsung dimasukin aja karena ini kan teori ya ternyata. Oke, nomor 6, energi listrik termasuk sumber energi sekunder. Karena apa? Ini ada kaitannya dengan energi primer dan energi sekunder, di mana energi sekunder ini mempunyai definisi yaitu adalah energi yang ada kalau misalnya ada energi sebelumnya. Tuh. Jadi energi listrik itu kan nggak cuman asal langsung tiba-tiba ada listrik, ya kan? Perlu pemicunya. Mungkin kayak misalnya energi listrik itu kan muncul karena generator yang dimana diperoleh dari misalnya kayak pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga angin dan segala macam, sehingga apa ya itulah sehingga energi listrik termasuklah energi sekunder. Maka jawabannya untuk nomor 6 adalah yang C. Kok C sih? Ini yang B ya, memerlukan bentuk energi lainnya. Oke. Kemudian nomor 7, berikut merupakan sumber energi yang digunakan untuk pembangkit tenaga listrik di Indonesia kecuali, ini udah jelas banget, yaitu adalah A. Karena apa? Air pasang surut alias naik sama turunnya itu tidak memiliki energi yang tidak seberapa dibandingin sama kayak air sungai karena saking cepatnya tuh menghasilkan energi yang begini. Terus batu bara kan dihasilkan dari kalor ya, panas, sama gas bumi juga sama. Nah, kalau air pasang surut kan cuma naik turun. Naiknya pun nggak langsung instan zet gitu, enggak. Tapi ada perlahan. Sehingga apa? Kalau misalnya kita pakai pun, maka secara besar energi yang diperoleh itu tidaklah efisien ya. Oke, nomor 8, minyak bumi termasuk energi primer yang dapat habis atau tidak dapat diperbaharui. Keadaan tersebut mendorong manusia bertindak seperti berikut kecuali ini berarti yang salah ya. Oke, kalau yang A benar, mencari sumber energi pengganti, melakukan penghematan dalam penggunaan, memprioritaskan penggunaan selain ada, ini salah, menggunakan listrik sebagai sumber energi baru. Oke, berarti nomor 8 jawabannya adalah yang C. Nomor 9, kriteria pemilihan sumber energi pengganti adalah sebagai berikut, kecuali, berarti yang bukan ya, tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Of course ini perlu sekali karena sumber energi fosil itu menimbulkan pencemaran lingkungan. Terus yang B, efektif dan efisien dalam penggunaan ini oke, masih oke. Terus dapat mendorong ke arah perkembangan baru, oke. Dan yang D, termasuk sumber primer yang dapat habis, ya udah pasti ini salah ya. Jadi jawaban nomor 9 adalah yang D. Dan nomor 10, untuk soal terakhir di tes formatif 1, berikut merupakan upaya penggunaan biogas kecuali menanggulangi pencemaran lingkungan. Oke. Menanggulangi pencemaran lingkungan itu ya, karena biogas ini kan menggunakan gas-gas yang dihasilkan oleh alam, jadinya harusnya mungkin kayak sesuatu yang harusnya dibiarkan di lahan terbuka itu bisa dipakai. Terus mencari sumber energi primer yang baru, ini udah jelas salah karena energi primer tuh kayak minyak bumi, batu bara. Sumber energi sekunder yang baru, oke. Ya karena ini termasuk sekunder ya. Mendorong ke arah perkembangan baru ya pasti, karena energi alternatif itu pasti selalu mendorong ke arah perkembangan yang baru. Oke, berarti nomor 10 jawabannya adalah yang B ya. Oke, untuk tes formatif 2, kan biasanya saya cut atau saya bagi jadi 2 part.
dan di sini saya akan langsung jadi satu aja ya, karena ini apa namanya, di tes formatif satu ini durasinya cukup singkat ya, terkait dengan cuman teori-teori doang, jadi langsung aja biar sekaligus pengerjaannya. Oke, kita hapus dulu untuk nomor 6 sampai 10-nya untuk tes formatif 1, dan kita akan lanjut langsung ke tes formatif 2 dari nomor 1. Oke, untuk tes formatif 2 nomor 1, pernyataan yang sesuai sebuah lampu yang tergantung pada seutas kabel, energi potensialnya 0, energi kinetiknya 0, memiliki energi potensial dan energi kinetik. Oke, ini udah jelas banget ya, jawabannya adalah yang B. Kenapa? Karena kalau misalnya sebuah lampu yang tergantung pada seutas kabel, alias misalnya nih, set ada kabelnya, terus misalkan di sini ada lampunya dan cuman tergantung, berarti apa? Ya, di sini V-nya 0. Akan tetapi karena tergantung, otomatis dia akan punya ketinggian, sehingga apa? Di titik sini pasti ada energi potensial. Jadi energi kinetiknya yang 0, terus kalau energi potensialnya belum tentu 0. Oke, kemudian yang nomor 2, sebuah benda yang jatuh dari suatu ketinggian tertentu memiliki energi potensial tetap bla bla bla. Oke, ini ada hubungannya sama kalau di ini apa namanya, misalkan kita anggap ada kelapa jatuh gitu ya, kelapa ya, bukan kepala ya. Oke, set, maka set misalkan jatuh ke posisi B misalkan ya, ke posisi B, dan kalau kita perhatikan ini kan pasti punya ketinggian ya, kita sebut saja HA, dan pas kalau misalnya ini ingat ya, apa namanya, di A ini berarti ketika dia masih diam. Oke, berarti di sini VA-nya pasti sama dengan 0. Nah, terus kemudian jatuh. Nah, kemudian berpindahlah ini dari sini ke ini HB ya. Dari sini ke sini kita sebut saja ketinggian B atau HB, dan pasti VB-nya ini tidak sama dengan 0. Ya, pasti lebih besar daripada 0 ya. Tapi tidak sama dengan 0 aja deh. Nah, kalau misalnya ditanya kira-kira EP mana yang lebih besar? Ya gampang, tinggal kita bandingkan aja. EPA bla 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 EPB. Nah, ini kan jadinya MGHA bla 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 MGHB. Nah, karena berhubung M sama G-nya ini adalah sesuatu yang konstan, karena masih di planet yang sama dan benda yang sama, maka ternyata kita bandingkan hanya aja. Ternyata HA-nya ini kan lebih besar daripada HB. Berarti energi potensialnya lebih besar. Dan berarti dari atas ke bawah energi potensialnya semakin kecil. So, A udah nggak mungkin dan D udah nggak mungkin. Nah, terus bagaimana dengan energi kinetiknya? Nah, untuk energi kinetiknya sendiri, kalau kita bandingkan, misalkan EKA sama EKB, nah setengah M VA kuadrat, terus setengah M kali VB kuadrat. Nah, ini juga sama, karena setengah M karena masih benda yang sama, jadi masanya sama. Nah, karena berhubung sudah jelas sekali bahwa kecepatan di bawah ini kan makin lama makin cepat. Berarti VB-nya ini pasti bakal lebih besar daripada VA, yang mengakibatkan EKB-nya makin gede. Berarti apa? Makin lama energi kinetiknya semakin besar. Dan disinilah berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Energi mekanik. Dimana kalau misalnya ditanya di A ini adalah energi potensial yang maksimum, tapi EK-nya 0. Nah, kemudian ketika dia sampai di bawah, maksudnya belum sampai nyentuh terus balik lagi ya. Biasanya kalau udah sampai bawah sini nih, hampir mau menyentuh tanah, di sini EK-nya yang max, EK max, sedangkan EP-nya 0. Artinya di sini apa?
terjadi transisi dari energi potensial yang maksimum menjadi energi kinetik yang maksimum. Energi kinetiknya dari 0, makin lama makin gede, makin maksimum, sedangkan untuk energi potensialnya dari maksimum menjadi 0. Jadi EP-nya turun karena ketinggiannya turun, dan EK-nya naik karena ketinggiannya makin gede. Nah, makanya jawabannya untuk nomor 2 adalah yang C ya. Energi potensialnya mengecil dan energi kinetiknya membesar. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Jadi untuk nomor 1B, 2C, dan untuk nomor 3 dan nomor 4, katanya nomor 3, sebuah benda agar dapat melakukan gerak lurus berubah beraturan sepanjang bidang mendatar dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti berikut, kecuali mengadakan usaha sepanjang gerakan, mengadakan impuls, memperkecil energi potensial, memberikan energi sehingga energi kinetiknya bertambah. Ini kan mendatar ya. Of course, kalau mendatar berarti ketinggiannya akan tetap sama. Karena ketinggiannya tetap sama, maka tidak dapat kita perkecil energi potensialnya ya. Karena kan kasus untuk nomor 3 itu gambarnya begini loh. Set. Terus kemudian dari sini ke sini. Nah, ya. Ini kira-kira kalau misalnya kita mau kasusnya GLBB. Nah, GLBB berarti V di sini, V1 di sini sama V2 di sini pasti berubah. Entah makin cepat atau makin lambat, itu boleh aja. Nah, bagaimana caranya? Ya, mengadakan usaha, dan dimana untuk yang A ini mengadakan usaha ini kan berarti adanya perubahan energi. Kan bisa ya, selain pakai definisi sigma F kali delta S, bisa juga karena gini ya, kenapa kok bisa ada hubungan sama A atau percepatan? Karena kita tahu bahwa F di sini kan kalau misalnya kita kasih gaya, berarti biasanya F-nya ini sama dengan M kali A. Kalau misalnya nggak ada gaya luar ya. Tapi kalau misalnya dia punya gaya sendiri tanpa ada yang namanya gaya luar, atau misalnya emang dia ada gaya luar, maka nanti kan pasti akan ada percepatan gitu. Terus kemudian bisa kita gunakan perubahan energi. Nah, dimana kalau misalnya namanya ada perubahan energi kinetik, terutama untuk perubahan energi kinetik ya, karena kita lagi bahas benda bergerak. Nah, kalau misalnya ini energi kinetiknya terjadi perubahan, maka kecepatannya akan berubah. Karena ini kan jadinya EK2 kurang EK1, berarti W sama dengan setengah mv2 kuadrat dikurang setengah kali M kali V1 kuadrat. Yang artinya berarti apa? Walaupun mungkin F2-nya lebih kecil atau F2-nya lebih besar, selama dia berubah, berarti terhitung melakukan usaha ya. Jadi yang A ini benar. Kemudian untuk yang B, ini melakukan impuls. Impuls itu juga sama, rumusnya adalah ada F dikalikan dengan delta T. Nah, di sini berarti kalau misalnya gayanya saya perbesar, otomatis atau saya berikan gaya, maka sama kasusnya kayak tadi yang di atas. Ini bisa ada hubungannya sama F sama dengan M dikalikan dengan A. Seperti itu. Kemudian untuk yang D karena yang C kan udah pasti salah, memberikan energi sehingga energi kinetiknya bertambah, itu benar ya. Tapi kalau misalnya mungkin energi kinetiknya berkurang, ya there's a problem, gak ada masalah. Mau bertambah mau berkurang, selama terjadi perubahan atau terjadi perbedaan kecepatan, itu sudah bisa dikatakan sudah dapat bisa dikatakan sebagai kasus gerak lurus berubah beraturan ya. Oke, ini untuk nomor 3. Kita lanjut untuk nomor 4. Untuk memperbesar momentum, sebuah benda sampai 2 kali lipat dapat diusahakan dengan cara memperbesar impuls, mengurangi massa, menambah massa. Oke. Berarti di sini ada 2 konsep yang dipakai ya. Yang pertama adalah P sama dengan M kali V. Nah, di sini kita tahu bahwa P ini sebanding dengan M dan P ini sebanding dengan V-nya. Nah, kalau misalnya emang untuk yang sudah biasa ngerjain pakai metode ini, itu lebih bagus. Karena apa? Karena ini jatuhnya tuh lebih cepat.
ya. Jadi gimana cara ngerjainnya kalau emang mau pakai metode seperti ini? Nah, di sini kan untuk massa itu ada hubungannya, ternyata ini nggak kepake ya. Ini nggak kepake, yang dipakai adalah yang ini untuk opsi C dan D. Nah, yang C katanya massanya sampai segi empatnya, mengurangi massa benda sampai segi empatnya dari semula. Oke, mungkin seperempatnya kali ya dari semula ya. Nah, akan tetapi kan gini ya. Kalau dari teoritis ini berarti kalau kita mau menaikkan P-nya pasti M-nya harus naik. Atau kalau misalnya V-nya kita P-nya mau naik ya V-nya juga harus naik. Begitu juga kalau sebaliknya kalau P-nya kita turun berarti M-nya perlu diturunkan, ini diturunkan, ini diturunkan. Berarti dari definisi ini maka sudah jelas tidak mungkin untuk jawaban opsi yang C ini udah nggak mungkin ya. Udah nggak mungkin karena terdapat kata mengurangi, so nggak bakal kita cek juga nggak perlu. Nah tapi kalau untuk yang D, karena menambah massa menjadi sampai 4 kali semula. Nah ini ada dua konsep. Kalau misalnya yang pertama itu kan kita bilang oh katanya P ini sebanding dengan M, artinya berarti kalau misalnya M-nya ini kita 4 kali lipatkan, maka apa yang terjadi dengan P-nya? Ya, P-nya akan 4 kali lipat juga. Seperti itu. Nah, terus atau pakai konsep yang kedua adalah menggunakan perbandingan. P1 per P2 sama dengan M1 kali V1 per M2 dikalikan dengan V2. Tapi karena V-nya ini sama, jadi langsung coret aja. Ya udah, P1 per P2 sama dengan M1 per 4 kali M1. Nah, sehingga dari sini kita dapat simpulkan bahwa apa? P2-nya ini adalah 4 kali P1. Nah, ternyata mempunyai definisi yang sama. Ternyata dengan menambahkan massa sampai 4 kali semula akan menyebabkan momentumnya itu bertambah sampai 4 kali lipatnya. Ya, berarti untuk yang D ini kurang tepat ya. Kalau secara konsepnya menambah betul, tapi ternyata bukan menambah 4 kali, melainkan 2 kali aja cukup harusnya ya. Oke, itu untuk yang D. Sekarang untuk yang A, yang sama B terkait dengan impuls. Nah, bagaimana hubungan impuls dengan momentum? Ya, gampang. Impuls itu adalah perubahan momentum. Berarti kalau misalnya impulsnya makin gede, maka perubahannya pun semakin besar. Dengan syarat di sini impulsnya ini dalam bentuk yang positif ya. Nah, sedangkan ini sebaliknya. Nah, ya. Berarti impuls adalah perubahan momentum. Nah, A sama B. Ya udah. Sama konsepnya bisa kerjain ada dua konsep. Kalau misalnya I katanya sebanding dengan yang namanya delta P. Nah, kalau misalnya impulsnya 2 kali lipat, maka perubahannya ini juga akan jadi 2 kali lipat. Nah, karena berhubung ini delta P itu kan ngitungnya dikurang ya, atau dikurang P2 kurang P1, artinya berarti nanti si delta perubahannya itu tetap bakal jadi 2 kali lipat ya. Oke, atau yang kedua menggunakan I1 per I2 sama dengan delta P1 per delta P2, berarti I1 per 2 I1 sama dengan delta P1 per delta P2, berarti delta P2 nya sama dengan 2 kali delta P1. Jadi di sini sudah jelas sekali ya, jawabannya adalah yang A. Seperti itu. Kalau yang B kalian bisa coba sendiri. Nanti ini jawabannya pasti salah. Karena apa? Ini jadi 4 kali, ini pun juga jadi 4 kali ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Kita hapus untuk nomor 3 dan nomor 4-nya. Dan kita akan lanjut ke soal nomor 5 dan 6. Untuk memperbesar impuls yang bekerja pada suatu benda sampai 2 kali lipatnya, maka dapat dilakukan dengan memperkecil gaya. Oh, ini gaya sama waktu ya. Berarti ini based on rumus I sama dengan F dikalikan dengan delta T.
Di mana berarti untuk I-nya ini sebanding dengan F dan I-nya ini sebanding dengan yang namanya delta T. Berarti kalau misalnya I-nya butuh makin besar, ya F-nya harus diperbesar. Ini juga sama. Kalau untuk sebaliknya berarti I-nya kecil, F-nya harus dikecilin atau delta T-nya yang dikecilin. Nah, karena kita maunya adalah memperbesar impuls, berarti otomatis yang A udah pasti salah. Karena memperkecil gaya berarti bukan udah pasti nggak bakal mungkin memperbesar impuls. Terus mempersingkat atau memperkecil waktunya ini juga udah nggak mungkin. So tinggal antara B dengan D. Ya udah, tinggal kita cek. Nah ini juga sama nih. Pakai konsep yang pertama, karena berhubung I sebanding dengan yang namanya F, maka kalau misalnya F-nya ini 4 kali lipat, maka I-nya akan jadi 4 kali lipat. Atau kalau enggak pakai konsep dasar umumnya, yaitu adalah pakai perbandingan. Berarti F1 kali delta T1 per F2 dikalikan dengan delta T2. Berarti kan, wait, ini saya kopas dulu. Oke, karena berhubung ini delta T-nya sama, maka kita coret aja langsung. Berarti I1 per I2 sama dengan F1 per 4 kali F1. Karena diperbesar 4 kali lipat kan. Nah, ya sudah, berarti dari sini dapat disimpulkan bahwa I2 sama dengan 4 kali I1. Nah, ternyata untuk B ini bisa diperbesar, tapi kurang tepat. Karena ternyata I-nya ini diperbesar jadi 4 kali lipatnya. Ya udah, pasti jawabannya ya sisanya yang benar adalah yang D. Tapi kita perlu dicek ulang, takutnya takutnya ini. Untuk konsep pertama berarti I itu sebanding dengan delta T. Artinya berarti kalau delta T-nya kita 2 kali lipatkan, maka I-nya 2 kali lipat. Sedangkan untuk yang kedua, kalau kita pakai perbandingan, nah berarti F-nya langsung kita bantai karena F-nya dianggap sama. Berarti I1 per I2 sama dengan delta T1 per 2 kali delta T2. 2 delta T1. Sehingga ini coret, berarti dapat disimpulkan bahwa I2-nya sama dengan 2 kali I1. Ternyata benar ya. Oke, ya sudah. Nomor 5 jawabannya D. Dan untuk nomor 6, sebuah benda dengan masanya 0,5 kg bergerak dengan kecepatan ini. Wah, ini mah gampang. Diketahui M-nya adalah 0,5 kg, V-nya adalah 2 meter per sekon, dan yang ditanya adalah EK-nya. Maka kalau kita jawab dengan menggunakan rumus EK sama dengan setengah MV kuadrat, berarti EK sama dengan setengah dikalikan dengan setengah kali 2 pangkat 2, berarti EK-nya sama dengan 1/4 dikalikan dengan 4, alias berarti energi kinetiknya sebesar 1 Joule. Jadi jawabannya yang B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 7 dan 8. Jadi nomor 5 sama nomor 6-nya kita hapus terlebih dahulu. Oke, nomor 7, sebuah benda terletak pada ketinggian 4 meter di atas tanah. Apabila massa benda ini, maka energi potensialnya berapa? Oke, berarti untuk nomor 7 ini mudah ya. Diketahui gambarnya tuh kurang lebih seperti ini. Nah, saya pakai gambar aja. Di sini kita punya M-nya adalah 0,5 kg. Terus kemudian di sini punya ketinggian sebesar 4 meter. Dan yang ditanya adalah energi potensialnya berapa. Ya udah, kita jawab dengan menggunakan rumus EP sama dengan MGH. Berarti EP sama dengan 0,5 alias setengah dikalikan dengan 10 kalikan dengan 4, maka EP-nya adalah 20 Joule. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, kemudian kita lanjut ke soal nomor 8. Sebuah benda diam diberikan impuls sehingga bergerak dengan energi kinetik sebesar P Joule. Apabila impuls diperbesar 2 kali lipat, maka energi kinetiknya akan menjadi berapa kali lipatnya? Oke, impuls ini kan ada
terkait dengan perubahan momentum ya. Terus karena ada perubahan momentum lah, kita kalau mau lebih detail lagi berarti M kali V aksen atau V2 gitu ya dikurang dengan M kali V1, sehingga bisa kita formulakan berarti M kali V2 dikurangkan dengan V1. Nah terus kalau untuk yang namanya energi kinetik ya, energi kinetiknya ini kan ada perubahan energi kinetik ya. EK2 dikurangkan dengan EK1. Nah terus kemudian EK sama dengan setengah MV2 kuadrat dikurang dengan setengah M kali V1 kuadrat, berarti delta EK nya sama dengan setengah M dikalikan dengan V2 kuadrat kurang V1 kuadrat. Nah tapi karena kita udah punya info bahwa di soal nih ada nih katanya sebuah benda yang diam awalnya, berarti V0 nya ini sama dengan 0, kemudian barulah dipukul jebret gitu. Berarti karena berhubung V1 nya 0, maka I nya ini akan membuat M kalikan dengan V2 langsung. Nah kalau misalnya ini V1 nya 0, maka jadinya adalah delta EK nya itu sama dengan setengah M kali V2 kuadrat aja. Nah tapi kalau kita perhatikan katanya kalau misalnya diberi impuls sehingga bergerak energi kinetiknya sebesar P joule ya. Sedangkan kalau misalnya kan gini ya, kalau kita perhatikan ternyata di sini ada yang menarik. Di sini terjadi perbedaan konseptual, di mana V2-nya ini kalau di energi kinetik itu adalah hasil kuadratnya, kan gitu. Berarti kalau misalnya contohkan ini, berarti kalau ini 2 kali lipat dari awalnya, dengan menganggap bahwa masanya ini tidak terbagi-bagi ya, alias tidak terpecah, oke, masih make sense, ini 2 kali lipat. Terus kemudian nah kalau ini 2 kali lipat, maka energi kinetiknya akan menjadi 4 kali lipat, seperti itu. Nah tapi di sini kan nggak ada nih. Nah kenapa nggak ada? Karena gini, setelah kita memberikan impuls, kita tidak tahu apa yang terjadi pada benda tersebut. Apakah benda itu akan menjadi terpecah atau gimana, atau mungkin bentuknya berubah, akhirnya masanya berubah. Yang pasti kalau tadi kita hitungan kasarnya ya, kalau kita tadi pakai hitungan kasarnya, kurang lebih pasti akan lebih besar daripada P joule-nya ini. Tapi kita nggak tahu ya, apakah kalau setelah kita pukul atau ini mempunyai massa yang berubah, atau kalau pas kita lihat ini secara hitungannya 2 kali lipat, 2 kali lipat, sedangkan di sini 2 kali lipat, ini jadi 4 kali lipat, tapi nggak ada jawabannya ya. Jadi bisa dipastikan dengan memperbesar impuls, otomatis energi kinetiknya pun akan semakin besar juga ya. Karena dengan syarat apa? Ya di sini awalnya bendanya diam, terus dengan massa yang relatif sama. Karena kalau misalnya massanya ini diperkecil, kalau misalnya ternyata karena impuls akhirnya bendanya mengecil nih misalkan, alhasil di sini jadi berubah massanya, maka di sini nggak selalu jadi 4 kali. Berarti misalnya ini jadi setengah, misalnya jadi cuman setengah kalinya, jadinya berarti tetap jadi 2 kali, sama kayak awal. Nah jadi ada pengaruh massa juga, makanya nggak bisa dipastikan secara value aslinya itu berapa. Oke, kita lanjut ke 2 nomor terakhir untuk tes formatif 2 ya, di modul 4. Ini juga tes formatif terakhir karena di modul 4 hanya ada 2 kegiatan belajar. Nomor 9, diberitahukan bahwa sebuah benda diangkat pada suatu ketinggian tertentu. Bila energi pada sensor tersebut 4 joule, maka kerja yang dilakukan untuk mengangkat benda, ya ini jawabannya adalah 4 joule. Kenapa? Karena untuk kasus nomor 9 tuh gini, bendanya tuh awalnya di sini, kemudian diangkat, berpindah, ada perpindahan ke sini,
Dimana di sini kan udah jelas banget EP1 di sini adalah 0, sedangkan di sini EP2-nya adalah 4 Joule. Nah, berarti kalau misalnya kita mau menggunakan rumusnya, berarti W sama dengan delta EP, berarti W sama dengan EP2 dikurangkan dengan EP1, berarti W-nya adalah sebesar 4 dikurangkan dengan 0, maka nilai W-nya atau usahanya sebesar 4 Joule. Nah, ini tetap ada ya. Karena apa? Kalau misalnya ditanya mungkin sumbu X, mungkin jawabannya 0 ya. Kalau misalnya ditanya sumbu X, mungkin jawabannya 0. Akan tetapi kalau misalnya di sumbu Y, karena ini terjadi perpindahan sejauh ini, kita sebut saja perpindahan sejauh delta S, maka karena delta S nya nggak 0, ya pasti bakal ada usaha. Nah, karena kalau F udah pasti ada. Karena apa? Namanya mengangkat benda ini pasti butuh energi, yang dimana energinya itu atau gayanya harus melawan berat benda yang ada akibat gaya gravitasi bumi, ya. Oke, berarti nomor 10. Nomor terakhir, air kedalaman 10 meter dipompa sehingga 30 menit terangkat 1 meter kubik dengan menggunakan pompa listrik. Jika digunakan pompa tangan, lama pengisian menjadi 1 jam. Kesimpulan yang salah berdasarkan data tersebut adalah kerja pompa tangan sama dengan kerja pompa listrik. Nah, untuk A kan lagi bahas W. Nah, dimana W ini kan sebenarnya ada hubungan sama mungkin bisa ya kalau kita bikin P kali delta T boleh. Nah, tapi kalau misalnya untuk P kali T dengan syarat di sini ada dayanya, ya kan? Tapi kalau nggak ada daya, nggak bahas daya, berarti W ini kan bisa kita bilang perubahan energi potensial berarti, ya. Nah, jadi terkait dengan kerja pompa tangan sama kerja pompa listrik, kalau kita bahas dari lihat energi, ini nggak salah, ini masih benar. Kemudian daya pompa tangan, nah untuk B ini barulah kita hubungkan ke P sama dengan W per T. Nah, karena berhubung P-nya ini sebanding dengan W dan P-nya ini sebanding atau berbanding terbalik dengan seperti, maka ketika kita punya W-nya makin besar, ini makin besar. Tapi kalau ini makin besar, ininya makin kecil karena berbanding terbalik. Begitu juga sebaliknya. Kalau P-nya makin kecil, W-nya makin kecil. Kalau T-nya makin singkat, maka P-nya akan semakin besar. So, karena berhubung T-nya pompa tangan lebih besar daripada T-nya T pompa tangan ya, atau T2, TPT pompa tangan lebih besar atau lebih lama daripada T-nya pompa listrik, maka bisa dipastikan bahwa P-nya pompa tangan itu pasti akan lebih kecil daripada P-nya pompa listrik. So, berarti ini masih benar. Kemudian yang C, energi potensial air tetap sama. Nah, ini udah pasti masih tetap benar. Kenapa? Karena kalau untuk C ini kan berarti EP sama dengan MGH. Nah, yang dibahas ini kan kalau emang misalnya kita bahas terkait dengan ketinggian, mau kita menggunakan pompa listrik ataupun pompa tangan, airnya tetap kedalamannya 10 meter. Dan kalau emang misalkan habis, berarti terjadi perubahan 10 meter. Yang artinya apa? Karena ketinggiannya tetap sama, itu energi potensialnya pasti tetap sama, ya. Nah, yang D, energi kinetik gerakan air tetap sama. Nah, ini belum tentu sama. Ya, ini salah. Karena apa? Karena kalau emang kita mau bahas lebih dalam lagi terkait dengan fluida ya. Otomatis kan kita tahu bahwa untuk waktu untuk menghabiskan itu ada hubungannya dengan debit. Volume dibagikan dengan waktu. Dimana Q-nya ini kan terkait dengan A kali V sama dengan V besar dibagikan dengan T. Yang artinya apa? Dengan misalnya dengan volume yang sama tapi waktunya berbeda, pasti debitnya berbeda. Nah, karena debitnya berbeda, ya,
Karena debitnya berbeda, otomatis dengan pompa yang sama atau mungkin dengan ya pas dengan pompa yang berbeda, dan kalau misalnya untuk A yang berbeda, maka V-nya ini bisa berbeda juga. Mungkin sama, mungkin. Tapi kalau misalnya dibilang energi kinetiknya akan tetap sama, itu belum tentu. Kan EK sama dengan setengah mv kuadrat. Kalau misalnya V-nya aja belum tentu sama, bagaimana dengan EK-nya? Pasti belum tentu sama juga, ya. Makanya untuk nomor 10 itu jawabannya adalah yang D, ya. Oke, so dengan begitu berakhirlah untuk video pembahasan tes formatif 1 dan 2 untuk modul 4. Modul 4 yang ini terkait dengan modul 4 ini terkait dengan zat energi dan energi. Dan energi ini biasanya dihubungkan dengan usaha juga. Dan dengan begitu, jangan lupa untuk di like dan di share jika bermanfaat, dan jangan lupa untuk di subscribe channelnya. Dan terima kasih yang sudah donasi di sawiri.co untuk membantu perkembangan channel ini. Dan jika ada yang tidak dimengerti, langsung saja di chat di kolom komentar. Dan akhir kata dari saya, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.